Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia Anjani dengan NIM 11820600096. Kali ini saya akan membahas suatu materi biokimia yang berjudul lipid. Pembahasan kita kali ini ada 3 ya. Yang pertama, struktur dan fungsi lipid. Yang kedua, metabolisme lemak. Dan yang ketiga, sintesis asam lemak. Selamat menonton. Sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengulang materi yang kemarin tentang lipid ya. Nah, lipid itu berasal dari kata lipos yang artinya lemak. Lemak sendiri adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya alkohol dan ether. Sekarang mari kita bahas materi yang pertama, yaitu struktur dan fungsi lipid. Lipid mengacu pada golongan hidrokarbon alfatik nonpolar dan hidrofobik. Lipid sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam alkohol. Fungsi lipid yang pertama menyimpan cadangan energi, yang kedua komponen struktural membran sel, dan yang lainnya ada pensinyalan molekul, ada sumber bahan baku basa purin dan pirimidin, dan ada biosintesis asam amino tertentu. Sebenarnya masih banyak ya fungsi lipid yang lain, hanya di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja. Selanjutnya kita bahas asam lemak. Asam lemak adalah asam monokarboksilat rantai panjang yang fungsinya yaitu sebagai energi untuk otot, jantung, dan organ-organ lain. Berikut adalah rumus asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Berikut adalah struktur dari asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Berikut adalah struktur dari asam lemak tak jenuh. Selanjutnya, kita bahas gliserida. Gliserida adalah lemak sederhana dalam bentuk senyawa ester. Fungsi dari gliserida yaitu sebagai simpanan energi. Nah, berikut adalah struktur dari gliserida. Gliserida yang berikatan dengan satu molekul asam lemak akan menjadi monogliserida. Gliserida yang berikatan dengan 2 molekul asam lemak akan menjadi digliserida. Dan gliserida yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak akan menjadi trigliserida. Diingat-ingat ya. Lalu kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi,
atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Metabolisme lemak ini dibantu oleh glukosa dan karbohidrat. Oleh sebab itu, kita selalu ingin makan yang manis-manis setelah makan lemak. Nah, metabolisme asam lemak yang pertama dimulai di usus, yaitu asam lemak dan gliserol bergabung dan membentuk lemak, lalu disimpan di dalam jaringan adiposa. Selanjutnya akan diangkut ke hati dan menjadi lesitin. Lesitin ini akan dihidrolis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diolah di mitokondria menjadi asetil-CoA yang akan diteruskan ke siklus Krebs, dan gliserol akan diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol fosfat. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah produksi molekul asam lemak dengan menggabungkan molekul asetil koenzim A bersama oleh enzim asam lemak sintase. Nah, terjadi di sitoplasma dan retikulum endoplasma. Jalur sintesis asam lemak yang pertama, asetil-CoA diubah menjadi malonyl-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Selanjutnya, malonyl-CoA ditransfer ke FAS. Melalui serangkaian reaksi kondensasi, reduksi, dan dehidrasi, 2 karbon malonyl-CoA ditambahkan ke bagian asil lemak yang tumbuh di FAS. FAS kemudian diisi ulang dengan gugus malonyl lain, dan siklus pun berlanjut. Setiap putaran menghasilkan penambahan 2 gugus karbon ke bagian asam lemak serta penggunaan 1 ATP, 1 asetil-CoA, dan 2 NADPH.